Shalom, salam sejahtera untuk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini untuk mendengarkan renungan harian. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 74 ayat 2. Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hal yang baru jika ada banyak orang yang melupakan kebaikan Tuhan terhadap apa yang telah diterimanya dari orang lain. Demikian juga tidak heran jika ada banyak orang yang melupakan kebaikan Tuhan dan menganggap bahwa semua keberhasilannya diperoleh karena dia, karena saya, karena kami. Seringkali melupakan Tuhan. Inilah yang juga dilakukan oleh bangsa Israel yang sering kali melupakan Tuhan. Tuhan yang berkali-kali selalu menolong mereka. Tuhan yang berkali-kali selalu menopang mereka, menyelamatkan mereka. Mereka malah menyembah berhala. Mereka malah memilih untuk menyembah Allah lain. Itu sebabnya Tuhan murka kepada mereka. Nas ini adalah bagian dari firman Tuhan yang menjelaskan tentang murka Tuhan atau hukuman Tuhan kepada umatnya Israel. Hukuman itu terjadi karena mereka tidak setia kepada Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Tuhan, dan mereka tidak terpuji dalam perilaku di hadapan Tuhan, malah berperilaku dengan bertindak jahat terhadap sesamanya. Nubuat para nabi juga tidak diindahkan. Tuhan menginginkan agar umatnya hidup di dalam ketaatan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dan nas ini adalah bagian daripada doa seorang pemazmur, menyampaikan suatu harapan, menyampaikan suatu doa agar kiranya Tuhan tidak pernah melupakan mereka. Tuhan yang di dalam murkanya kiranya berbalik untuk mengasihi mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam nas ini kita belajar pada hari ini bahwa pemazmur memohon agar Allah mengingat. Ingatlah akan umatmu. Berarti mungkin pada waktu itu Tuhan seperti melupakan mereka. Sehingga dalam doanya diserukan, Tuhan, kiranya Engkau mengingat umatmu, jangan lupakan, jangan abaikan. Kiranya Tuhan mengingat bahwa ini adalah umat yang Kau tebus, bahwa ini adalah umat yang Kau pilih, ini adalah milikmu. Saudara-saudari tahukah, ketika kita melupakan Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu ingat kepada kita. Kita yang selalu merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita, padahal Tuhan tidak meninggalkan kita. Bahkan dalam murkanya pun Tuhan selalu melihat kita. Tuhan menatap kita. Mungkin saudara-saudari pernah melakukan dosa, melakukan kesalahan di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan Tuhan murka kepada mereka sehingga ada doa seruan, ingatlah kami. Dalam keluhan mereka di Babel, mereka berkata, ingatlah kami. Ini adalah perasaan yang terdalam. Mereka merasa sangat-sangat menderita, sehingga berseru kepada Tuhan. Pemazmur mewakili umat, memohon agar Tuhan kembali peduli kepada mereka. Memohon agar Tuhan kembali mengasihi mereka. Tuhan pada masa lampau telah membuktikan dirinya yang berkuasa atas semesta alam. Tuhan pasti akan mengingat mereka. Ini adalah permintaan yang terdalam. Sekarang Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam hidup kita ini, kita sering merasa mungkin Tuhan meninggalkan kita.
masalah saya bertubi-tubi datang. Saya tidak juga mendapatkan yang saya doakan. Apa masalah terberat Bapak Ibu, saudara-saudari sekarang? Sebutkan apa yang terberat. Lalu kita berdoa juga seperti pemazmur. Ingatlah aku Tuhan. Mungkin ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun pada Tuhan. Mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan berbalik. Tuhan akan peduli lagi kepada kita. Tuhan itu selalu memandang kita. Memang ada kalanya Tuhan menghukum kita supaya kita sadar. Tuhan itu memang maha kasih, maha pengampun. Tapi ingat, Tuhan adalah Allah yang maha adil. Dia tidak akan membiarkan orang berdosa berjaya selamanya. Jadi kalaupun kita ada mengalami derita akibat kebohongan kita, akibat mungkin dosa kita, akuilah itu kepada Tuhan, maka kita akan disembuhkan. Ingat aku Tuhan, mungkin kita boleh menaikkan doa seperti itu. Namun renungan hari ini mau mengatakan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita ini adalah yang paling berharga. Sehingga firman Tuhan berkata, siapakah aku ini Tuhan menjadi biji matamu? Dari sekian banyak orang di dunia ini, Tuhan mengetahui kita. Berharga sekali kita bagi Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun seolah-olah Tuhan membiarkan kita tenggelam dalam persoalan dan pergumulan, bagaimana mungkin Allah meninggalkan kita? Karena kita adalah ciptaannya yang paling dikasihi. Sekarang, selagi kita masih ada di dunia ini, mari kita baharui hidup kita lebih baik. Terlebih dalam masa-masa passion ini, kita hidup lebih baik. Kita hidup untuk lebih terarah kepada Tuhan. Terlebih kita akan memasuki peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita akan semakin mencintai Tuhan, semakin mengingat pengorbanan Tuhan. Tuhan mengingat hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, agar kami yakin bahwa firman-Mu lah satu-satunya yang menguatkan kami. Kami sadar Tuhan, ada banyak kelalaian dan dosa yang kami lakukan terhadap Engkau, yang kami perbuat terhadap sesama kami. Ampunilah dosa kami. Ingatlah kami Tuhan selama kami di dunia ini. Dan kalau pelanggaran kami begitu banyak, ampuni dosa kami, agar kami mendapatkan damai sejahtera selama Tuhan izinkan kami menapaki kehidupan di dunia ini. Tuhan, segala sesuatu yang akan kami kerjakan, pekerjaan, keluarga, apapun yang kami doakan padamu, kiranya Tuhan memberkati, karunia-Mu tercurah atas hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dan kami mau berdoa untuk siapapun yang mendengarkan renungan harian hari ini, yang sedang bergumul, yang sedang susah pikiran dan hatinya. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan kekuatan. Yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, Tuhan kiranya Engkau membalut luka-luka kesedihan mereka. Yang sedang terbaring lemah sakit, hampir putus asa karena tidak kunjung sembuh, Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Ke dalam tangan-Mu kami berharap dan berdoa. Di dalam Kristus Yesus, anak-Mu yang tunggal, yang mati untuk kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk seluruh saudara-saudari yang mengikuti renungan harian pada hari ini. Salam sehat, kiranya Tuhan memberkati. Shalom.